Anda pasti setuju ya kalau mencapai posisi puncak di pemerintahan itu, ibarat menang lotre karir, itu kan pencapaian seumur hidup. Impian banget lah itu pastinya. Iya kan? Jadi, coba Anda bayangin keterkejutan semua orang pas seseorang yang baru aja duduk di kursi basah itu berdiri di pengadilan, terus dengan muka yang kelihatan frustrasi banget, dia bilang, saya menyesal sekali menjadi wakil menteri. Oh, pernyataan itu tuh benar-benar kayak apa ya? Ngebuka jendela kepikiran orang yang lagi krisis identitas parah sih. Bener banget. Pas ekspektasi soal kekuasaan tabrakan langsung sama ancaman penjara ya. Ya. Narasinya jadi berantakan, kacang balau. Nah, mari kita urai kekacauan ini. Di penelusuran mendalam kita hari ini, kita bakal membedah kasus mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Untuk Anda yang denger ini, kita nggak akan cuma bacain ulang dakwaan dari polisi ya. Iya, nggak seru kalau cuma baca teks doang. Betul. Kita mau lihat anatomi dari sebuah penyangkalan. Dan gimana birokrasi itu bisa mengubah pemerasan jadi sekedar rutinitas harian. Iya, kita bisa mulai dari penyesalan yang tadi Anda sebutin tuh. Sang mantan wamen ini kan merasa kalau dia itu dihakimi secara nggak adil. Merasa jadi korban gitu ya. Iya, benar. Di sela-sela sidangnya, dia tuh sempat meluapkan kemarahan, bilang kalau jaksa sama KPK itu cuma pakai asumsi. Dia ngerasa kayak lagi digebukin gitu loh. Oh, wow. Dia bahkan memposisikan dirinya itu jauh lebih berjasa daripada KPK. Oh, ini pasti yang dia terus ngungkit-ngungkit soal pembebasan ijazah pramugari itu kan? Nah, iya persis yang itu. Jujur aja ya, waktu pertama kali saya baca sumber soal bagian ini, saya sampai harus berhenti sebentar. Kayak mikir, kenapa bisa ada belasan ribu ijazah pramugari yang disandera, sampai level wamen harus turun tangan buat bebasin? Itu emang taktik industri yang bisa dibilang cukup gelap sih. Jadi banyak maskapai atau lembaga pelatihan itu nahan ijazah asli karyawannya. Buat ngunci kontrak mereka gitu ya? Betul banget, biar mereka nggak kabur. Kalau ada pramugari yang mau resign sebelum kontraknya habis, mereka itu dipaksa bayar semacam uang tebusan, penalti gitu. Dan angkanya lumayan gede kan? Fantastis banget, bisa sampai 40 juta rupiah per orang loh. Astaga, 40 juta? Makanya, dia pakai otoritasnya buat dobrak praktek ini. Dia klaim udah bebasin sekitar 10.000 ijazah. Kalau dihitung-hitung, dia ngerasa udah nyelamatin uang rakyat sebesar 400 miliar rupiah. Oke. Kalau dari sudut pandang itu, ya wajar sih kalau dia merasa kayak pahlawan super di kementeriannya. Iya, ngerasa heroik banget. Tapi ini tuh ibaratnya gini loh. Kayak ada petugas pemadam kebakaran yang sukses nyelamatin satu gedung dari kebakaran gede, tapi habis itu dia ketahuan di kamera lagi ngantongin perhiasan dari brankas penghuni di lantai 1. Analogi yang pas banget tuh. Dia ngerasa aksi kepahlawanannya itu kayak bisa ngapus tindak kejahatannya. Padahal kan jaksa sama sekali nggak lihat ke arah ijazah pramugari itu. Mereka fokusnya ke hal lain. Betul. Jaksa itu nyorotin soal sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini dokumen penting banget kan buat perusahaan? Nyawanya operasional perusahaan malah. Tanpa dokumen ini, perusahaan nggak bisa buktiin kalau lingkungan kerja mereka aman secara hukum. Intinya, mereka nggak bakal bisa beroperasi. Dan di titik inilah sistemnya bikin celah buat pemerasan ya. Lewat mekanisme kita sebut aja pelambatan birokrasi ya. Diperlambat biar keluar duit. Persis. Biar dokumen penting ini bisa keluar tanpa hambatan misterius, perusahaan dipaksa ngasih uang pelicin, semacam uang under table gitu. Nominalnya berapa sih kalau buat sertifikat ini? Kalau per sertifikatnya sih kedengarannya sepele ya, cuma sekitar 300–500 ribu rupiah. Wah, tapi kan yang butuh ribuan perusahaan ya. Nah, itu poinnya. Karena butuhnya banyak banget tiap tahun, sejak 2021, pungutan ini tuh udah bukan kejahatan rahasia lagi. Udah jadi semacam tradisi administrasi aja di dalam direktoratnya. Tradisi korupsi dong berarti. Terus buat sang mantan wamen sendiri, dapat berapa dari tradisi ini? Aliran dananya nyampe lebih dari 3,3 miliar rupiah. Plus ada 1 unit motor Ducati Scrambler juga. Bentar, saya harus potong di sini karena ada satu hal yang benar-benar bingung pas baca catatan sidangnya. Yang soal dia nangis itu. Iya. Maksud saya, hari ini kan kita lihat dia meledak marah ya, klaim kalau dirinya pahlawan yang dikriminalisasi. Tapi kalau kita mundur ke beberapa sidang sebelumnya, dia itu justru nangis sesenggukan. Kontradiksi banget kan? Dia ngaku salah loh, merasa sangat malu, terus mohon ampun ke majelis hakim. Dia juga bilang nggak menyalahin bawahannya. Maksudnya, gimana bisa seorang terdakwa punya 2 kepribadian ekstrem gini dalam satu kasus? Apa ini cuma drama murahan dari pengacaranya aja?
Menarik sih ini. Sebenarnya ini tuh lebih dalam dari sekedar strategi hukum ya. Ini contoh sempurna dari yang namanya cognitive dissonance, apa disonansi kognitif. Oh, secara psikologis ya? Iya, pas pertama kali ditangkap, syoknya itu benar-benar ngancurin ego dia. Jadi pengakuan awal pas dia nangis itu seringkali emang reaksi kepanikan yang jujur. Karena kadet ya? Betul, tapi otak manusia kan apalagi yang udah terbiasa megang kekuasaannya, itu nggak bisa bertahan lama hidup bawa label saya ini koruptor. Jadi dia bikin pembelaan di kepalanya sendiri. Tepat, seiring sidangnya jalan, mekanisme pertahanan psikologisnya bangkit tuh. Dia menggali lagi memori tentang kebaikan-kebaikannya, ya kayak kasus pramugari tadi. Buat ngebangun tembok penyangkalan. Iya, dan pada akhirnya dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri kalau dia itu sebenarnya korban dari sistem yang kejam, bukan pelaku. Wah, ini ngejelasin banyak hal banget sih. Untuk Anda yang nyimak, kita bisa lihat ya, kasus ini tuh bukan cuma soal kejahatan kerah putih biasa. Ini anomali psikologis. Bener, kita tuh diajak ngeliat secara real time gimana pikiran seseorang mendistorsi realitas demi ngehindarin status penjahat di cerita hidupnya sendiri. Gila sih. Tapi tahu nggak sih apa yang jauh lebih menakutkan dari psikologis terdakwanya? Apa tuh? Sistemnya. Iya, sistemnya. Ketika uang pelicin yang ratusan ribu tadi udah dikasih label tradisi, korupsinya tuh hilang makna kriminalnya buat si pelaku. Oh iya bener, jadi dianggap biasa aja. Cuma jadi kayak prosedur tambahan aja gitu di laci meja birokrasi yang diwarisin dari satu angkatan pejabat per pejabat berikutnya. Warisan yang mahal banget harganya buat negara ya. Pasti dong. Ini nyisain satu pikiran provokatif buat Anda renungkan nih. Kalau pungutan liar sekecil Rp300.000 aja udah ngakar sekuat itu, sampai jadi budaya yang ngidupin sebuah departemen. Pertanyaannya, apa penjarain orang-orang di atas itu bakal nyelesain masalah? Nah, itu dia. Apa memenjarakan posisi puncak ini bakal bener-bener ngancurin tradisi tadi? Ataukah mesin birokrasinya ini cuma lagi tidur sebentar? Nunggu waktu aja buat ngerahin kunci motor Ducati itu ke pejabat berikutnya. Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun dengan yang rendah. Kasihan juga tuh Pak Heri. Cuma 4 miliar, hukumannya paling tinggi 7 tahun. Kan gila ini, saya bilang, gimana sih hukum? Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Gitu. Ya jujur aja, mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, tidak ada kerugian negara. Tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Gitu loh. Kalau artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang udah cukup maksimal bekerja. Apapun saya harus menghargai JPU. Tapi sayang sekali kok beda cuma setahun dengan yang lebih besar sih gitu loh. Bayangin dari antara semua kan paling kecil saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, 42, ada yang 40 sekian miliar, ada yang 75 miliar. Saya cuma 3 miliar udah ngembaliin 5 tahun. Gitu loh. Lalu kan tidak terbukti semua, mana pengusaha yang saya peras. Lantas mana mobil mewah yang puluhan itu mana? Itu yang hasil pemerasan itu. Kemudian yang minta jatah nggak terbukti. Artinya ya KPK ke depan harus satu tobat nasuha lah. Jangan memframing bikin orkestrasi stigma. Ini jadi logikanya begini, jika ada pejabat yang berpihak kepada rakyat, stigma aja mereka. OTT, selesai tuh, kelar tuh masa depannya tuh. Saat pledoi apa yang dipersiapkan Pak? Ya pasti kebijakan-kebijakan saya yang selama ini langsung mengena ke rakyat, terutama soal praktek penahanan ijazah. Sampai detik ini praktek kejahatan ini masih berjalan. Kok KPK diam sih? Kemudian outsourcing yang memeras tenaga buruh juga. Kok KPK diam ya? Kemudian tenaga magang yang manipulatif tuh pengusaha-pengusaha itu untuk menghindar bayaran UMR, mereka hanya menggaji setengah. Lantas itu bertahun-tahun tenaga kontraknya, itu kok nggak ditindak? Nah KPK pakai otak gitu. Salam buat Dewas,
dan juga salah membuat pimpinan KPK pakai otak bilang ya. Terima kasih ya. Coba komunikasi bang, coba komunikasi betul nggak bang aslinya Asis yang pribadi abang digebukin? Aslinya nggak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.